Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Adik Madusira Kencana Sweta dari kelompok 7. Baik, di sini kelompok 7 akan menjelaskan tentang motivasi, tekanan psikologis, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya dulu. Jadi pertama ada saya Adik Madusira Kencana Sweta, NPM 2020 321 dan ada Ide Bagus Ari Dwi Payana dengan NPM 2020 321 ada Cok Kris Bagawanta dengan NPM 2020 321 dan terakhir ada Madeweda Pratnyana dengan NPM 2020 321 Baik, langsung saja ke materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu tentang apa sih itu motivasi, tekanan psikologis, dan kepuasan kerja. Baik, motivasi kerja itu apa sih? Adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan sosial di mana kekuatannya tergantung dari proses pengintegrasian tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa motivasi kerja ini adalah dorongan semangat untuk kita bekerja, entah di sampingnya ada tujuan apa itu, entah atau kita mendapat kesenangan dari pekerjaan itu. Baik, selanjutnya adalah tekanan psikologis. Tekanan psikologis adalah sebagai sesuatu tanggapan penyesuaian yang dimediasi oleh perbedaan-perbedaan individual yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, atau bahkan peristiwa yang menetapkan permintaan khusus kepada seseorang. Ini dari Gibson et al. 2012-195. Jadi tekanan psikologis itu sudah pasti ya, dimana kita merasa tidak nyaman dengan kondisi kita pada satu itu, mungkin di sini dalam pekerjaan, dimana pemikiran kita tidak sepaham atau terlalu banyak tekanan yang ada di otak kita dan kita tuh sangat susah menjalaninya atau berat banget menjalaninya. Jadi kita mendapatkan tekanan psikologis itu. Jadi dan terakhir adalah kepuasan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan atau didapatkannya dengan apa yang menjadi harapannya. Serangkaian perasaan senang atau tidak senang dan emosi seorang karyawan pegawai berkenaan dengan pekerjaannya, sehingga merupakan penilaian karyawan terhadap perasaan menyenangkan setiap atau tidak terhadap pekerjaannya. Jadi kepuasan kerja ini tentunya adalah tanggapan kita di mana kita merasa puas terhadap hasil yang kita kerjakan atau puas dengan gaji yang kita dapatkan per perusahaan, di mana kita merasa nyaman mungkin atau kurang puas. Berarti ada tingkat kepuasan. Di sini ada puas, ada sangat tidak puas. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas motivasi kerja dulu. Indikator motivasi kerja itu pertama ada daya pendorong, itu mendorong kita bekerja. Ada kemauan, tentunya kemauan untuk bekerja. Kerelaan kita dikerjakan untuk mendapatkan gaji tentunya. Dan bentuk keahlian, membentuk keterampilan, tanggung jawab, kewajiban, dan tujuan kita bekerja. Tujuan kita bekerja adalah gaji tentunya. Baik, di sini cara meningkatkan motivasi kerja ya. Pertama, harus memiliki tujuan atau goals. Tentu dong, kita bekerja harus ada goals yang kita cari dong. Mungkin ya tentunya kita bekerja, tujuan yang utama itu harusnya adalah profit kan, atau keuntungan buat diri kita sendiri ya, biasanya berupa uang. Percuma dong kalau kita bekerja tidak mendapatkan gaji kan. Jadi ya itu ada tujuan dulu. Berikutnya adalah berpikir positif dan bersyukur. Dan selanjutnya ada memberi penghargaan diri sendiri. Nah, di sini mungkin memberi penghargaan pada diri sendiri itu adalah di mana kita men-challenge diri kita terhadap satu pekerjaan itu dan kita berhasil ya, itu penghargaan buat diri kita sendiri.
cintai pekerjaan Anda. Jadi mencintai pekerjaan itu menurut saya itu bagaimana kita passionate terhadap pekerjaan yang kita jalani ya. Misalnya kadang orang tuh ambigu membedakan menurut saya passion dengan hobi. Kadang-kadang banyak orang bekerja menurut mereka itu tidak sesuai passion, dan menurut mereka tuh hobi itu passion, padahal tidak kan. Mau bekerja dimanapun, mau menjadi seniman, mau menjadi karyawan gitu, tapi kalau kita sudah passionate terhadap pekerjaan kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan di sana. Berikutnya, jangan takut dan ragu. Ya, ini cukup bagus, cukup bisa, perasaan tidak takut dan ragu itu bisa membuat kita berani menghadapi rintangan-rintangan yang berada di pekerjaan itu. Biasakan rintangan-rintangan itu yang membuat kita mendapatkan tekanan psikologis. Nah, jadi kalau kita mempunyai mental yang bagus, di mana tidak takut dan tidak ragu, maka kita akan bisa menghadapi dan mendapatkan hasil yang maksimal dan kepuasan yang maksimal pada pekerjaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Madeweda Pratnyana, NPM 202031322142. Yang pertama, saya akan menjelaskan penyebab tekanan psikologis individu. Penyebab tekanan psikologis yang berasal dari individu seperti konflik peran atau role konflik. Konflik peran terjadi manakala seseorang diperhadapkan untuk memenuhi harapan-harapan tentang pekerjaan dan juga memenuhi harapan-harapan dari pekerjaan yang lain. Karyawan yang mengalami konflik menunjukkan kepuasan kerja yang lebih rendah dan ketegangan yang berkaitan dengan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab stres pada kelompok dan organisasi. Karakteristik kelompok dalam menjadi penyebab tekanan psikologis yang kuat bagi beberapa individu dalam kelompok seperti norma-norma kelompok, kepemimpinan, dan kedudukan secara hierarki. Para ilmuwan perilaku menganggap bahwa memperbaiki hubungan yang baik di antara anggota kelompok kerja merupakan faktor utama dalam kehidupan perilaku individu yang baik. Ketiga, dampak tekanan psikologis kerja. Dampak dari stres banyak yang bervariasi, di antaranya bisa berdampak positif seperti memotivasi diri, rangsangan untuk bekerja lebih keras, dan meningkatkan inspirasi hidup yang lebih baik. Meskipun demikian, banyak efek stres yang mengganggu dan secara potensial berbahaya. Stres dapat berpengaruh pada perilaku kerja seperti tingkat kepuasan, tingkat kinerja, ketidakhadiran, dan perputaran karyawan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Membagi kepuasan kerja menjadi 3 dimensi. Kepuasan kerja adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap situasi kerja, dan hal ini tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat diduga dan dirasakan. Atau hal ini tidak dapat diinfatkan, tetapi akan tercermin dalam sifat pegawai. Kepuasan kerja dinyatakan dengan perolehan hasil yang sesuai atau bahkan melebihi dari yang diharapkan. Misalnya, seseorang bekerja sebaiknya mampu dilakukan dan berharap imbalan yang sepadan. Dan kenyataannya, dia mendapatkan gaji sesuai dengan yang diharapkan dan mendapat pujian dari atasan karena prestasinya yang mampu diraihnya. Maka pegawai seperti ini merasa puas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, kepuasan kerja biasanya dinyatakan dalam sikap. Seseorang yang merasa puas dengan pekerjaan akan tercermin melalui sikapnya dan perilakunya. Misalkan, dia akan semakin loyal pada instansi, bekerja dengan baik, dan berdedikasi yang sangat tinggi, tertib dan disiplin, dan ingin mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan instansi, serta sikap-sikap lainnya yang bersifat positif. Kemudian teori kepuasan kerja.
teori kepuasan kerja terdapat dua hal. Yang pertama, two-factor theory, dan yang kedua adalah value theory. Kemudian dari slide berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang pertama ada faktor hubungan antara karyawan. Kemudian yang kedua ada faktor hubungan antar karyawan dan antar karyawan lainnya. Yang ketiga, faktor-faktor luar. Baik, presentasi akan dilanjutkan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edo Bagusari Dwi Payana dari kelompok 7 NPM 2020321-22135. Cara meningkatkan kepuasan kerja, yaitu 1. Melakukan perubahan struktur kerja, 2. Melakukan perubahan struktur pembayaran, 3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel, 4. Mengadakan program yang mendukung. Hasil dari kepuasan kerja, yaitu 1. Hasil objektif, 2. Hasil perilaku pribadi, 3. Hasil intrinsik dan ekstrinsik, 4. Hasil kepuasan kerja. Kesimpulan, yaitu kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya. Melalui penilaian perasaan senang atau tidak tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan serta sebagai rasa menghargai dalam mencapai nilai-nilai penting pekerjaan yang dilakukannya, terdapat dua teori mengenai kepuasan kerja, yaitu two-factor theory dan value theory. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi.